begini. Jadi yang pertama kita harus tahu ning urip ki ana sing mesti ora iso dibantah. Ana sing mungkin isih mungkin dibantah, isih iso dibantah. Gitu ya. Nah, ojo mbantah sing wis mesti ora iso dibantah. Kudu diterima. Misalnya jenengan dadi jenengan iki rasa dibantah. Suket dadi suket ora dibantah. Rasa pitik cemburu karo manuk rasa. Sebab kuwi manuk ki ya cemburu karo pitik jane, ora mung pitik cemburu karo manuk. Gitu kan. Nek manuk iku kudu terbang dari benua ke benua untuk cari makan, pitik iki gari notol-notol. Kiwa tengene oke panganan. Jadi sengsara ora sengsara kuwi sawang sinawang nek jare wong Jawa. Dan itu tidak ada filosofi seperti itu selain di Jawa. Nah, untuk itu saya ingin menunjukkan kepada sampean semua ono sing ojo dibantah, ono sing wis mesti kaya ngono kuwi, bahwa urip iki ngono kuwi. Ojo dibantah. Lakonono wae gitu. Misalnya ngene. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa ngene, apa sing ora kok senengi, sing marake kowe mangkel, sing marake kowe ngersula sak piturute, iso uga kuwi janjane sing apik nggo kowe saiki iki. Itu satu. Nomor dua, apa sing kok gadang-gadang sing kok senengi, sing kowe nyubya-nyubya kuwi malah sing kuwi sing elek nggo kowe. Nah, piye carane entokke ndi apik ndi elek? Kuwi ora ana kepastian kaya driji ora ana. Ya urip iki terus-menerus kudu golek ngono kuwi, itu namanya getaran. Urip iki lak getaran, semua itu getaran. Jadi sel sampean yang kecil-kecil itu semua berputar. Sama dengan bumi berputar di matahari, bulan. Jadi sampai yang kecil-kecilnya itu berputar. Jadi urip kuwi jan muter ngono kuwi. Bergetar ngene iki. Getar karo muter ngene. Urip iki ngono kuwi. Dadi pikiran ora entuk leren. Pancen kudu mikir terus, pancen kudu golek terus, kudu ndonga terus. Ora ana njur leren-ren, ora ana njur wis mesti apik, ora ana, mesti elek, ora ana. Elek iso uga kuwi jebul apik. Apik kuwi iso uga jebul elek. Dan itu berlakunya dinamis. Nek dinamis sih bahasa Jawane piye? Ora mesti lah, pokoknya terus menerus. Itu ya. Ya, jadi soal misalnya ini acara iki udan, ya kita sering mengalami di mana-mana itu udan beberapa menit. Dan selalu tak pakai untuk pelajaran. Si aku takon iki udan iki apik apa elek? Dan semua jamaah menjawab apik. Kowe bersyukur apa ngersula ana udan? Mereka semua bilang bersyukur, ya. Neng begitu mereka bersyukur, udane leren toh? Udane leren. Engko nek takon mudhun meneh mudhun udane. Ya itu terjadi sekian kali. Neng kowe aja ngarani aku iso ngedhokke udan, iso ngleren udan, kowe salah. Sama dengan tadi Pak. Apa Pak Wakil Bupati ngalap berkah, apa Pak Kiai ini ora iso salah, ya. Itu ora ana ketentuane. Sing anane mung Gusti Allah sing nentokke. Dadi ngene, Pak. Apa dongamu kabul apa ora? Kuwi ora mergo kiyaine, ora mergo jamaahe. Sing kuwi mesti tetep Gusti Allah sing nentokke. Siji ya. Nomor loro. Sing dikabulke sing dikabul Gusti Allah dungane Pak Yai apa sing ngamini? Kuwi kene ora ngerti. Dadi ki rasa bagusi. Kiyaine rasa bagusi, jamaah rakyatnya rasa minder. Saiki upamane jenengan amin wong 1000, sing dikabulke siji tok berarti kabeh melu. Nah, sapa siji kuwi di antara wong 1000 kuwi? Sing dikabulke, sing dirungoki Gusti Allah sing endi? Ana sing iso nentokke. Kiyaine ra entuk GR kuwi mergo tak dongake. Aku rene ki njur mbakone oke. Njur kowe ra matur nuwun, ora ngundang aku njur saiki jeblok. Ora ana ngono kuwi. Ora ana ngono kuwi. Jadi saya bukan faktor, ulama bukan faktor. Yang faktor hanya dua, Allah sama Kanjeng Nabi. Nek jenengan cedak karo loro iki,
luwih cedhak karo kabul mengono tok. Mengono kita. Pimpinan ora. Saiki ngene Pak Bupati. Ketika di kabupaten ada mujahadah, ada istighosah, njur amin amin amin. Sing dikabulke Gusti Allah sapa bupatine apa wakil bupatine apa kiyaine sing donga, apa jamaah sing amin, apa satpam sing ngadeg. Banser sing ngadeg, tentara polisi sing ngadeg, sing ora iso melu mujahadah mergo tugas. Gek-gek dhek sing dikabulke. Malaikat usul niku Gusti Allah mesake niku polisi mengadeg. Ora iso melu wiritan. Loh. Bisa enggak bahwa yang dikabulkan itu malah dia? Bisa. Jadi Bapak sekalian, hidup itu begitu luasnya, dan supaya gampang wis to kowe karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi aja petal. Wis ngono tok. Wis engko kowe ngerti dhewe endinge engko. Wis to, aja kuwatir. Dan nek kowe kuwatir Gusti Allah ya, lah kowe kuwatir kok. Ayo mau kuwatir kono kan gitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ora ana wedi, ora ana sedih nek kowe wis gandolan Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Ngoten lho ceritane. Wedi ana ning ora diterus-teruske, ora didawak-dawakke. Sedih ana ning ora disambel-sambeli. Jadi kaya borok wis lara disambeli tambah lara. Kaya cawe wedok patah hati. Seneng to patah hati ora leren-leren to, le menderita, le ngalu-alu. Gitu ya. Jadi sekali lagi niku mesti loh niku bahwa ketidakpastian manusia itu pasti. Tapi kepastian Allah itu pasti, gitu ya. Nek awake dhewe iki ra iso. Mbok aku kuwi ora jaminan. Sopo wis ora jaminan? Selain Rasulullah tidak jaminan. Abu Bakar ora jaminan, Umar ora jaminan, sopo wae. Mustasar NU ora jaminan, Ma'ruf Amin Gus Dur ora jaminan, sopo wae ora jaminan. Sing jaminan ning Allah Kanjeng Nabi. Wis, iki dicekel tenan. Saestu. Dan aku ora paten yo, kowe rasa enggak gumantung aku. Aku diarani orang berkahi, ya pancen orang berkahi, dan apa aku berkahi? Sing berkahi Gusti Allah. Nek ana wong kok ngerasa berkahi kuwi gek kowe iki besane Gusti Allah apa piye? Itu ya Bu ya. Ini dipastikan dulu. Kalau sudah memastikan ini baru memasuki pertanyaan tadi itu, jawabannya bisa ditoto, bisa patrap, bisa ada koordinat yang tepat, gravitasinya tepat, cara berpikirnya tepat, pijakannya tepat. Sembarangan kudu madege cetok. Kue geser sidik hasilnya beda, gimana? Ibu-ibu lah pengalaman nek ngeliwet toh. Carane ngliwet nek wong modern kan airnya 1,5 kali berasnya. Nek wong lawas orang nganggo 1,5 kali dingin iki. Dan saya sampai hari ini saya ngene iki. Aku iki ngliwet bendina rumah sama aku ora duwe pembantu karo Mbak Fiai ora duwe pembantu. Sok dhek ngliwet, sok aku ngliwet. Gitu loh. Dan aku sing nganggo ngene iki. Aku sing luwih percaya karo drijiku timbangane karo hitungan. Saya di Amerika keliling dan saya tidak punya peta dan tidak mau melihat peta. Tekan ngendi wae aku menganggo atiku karo istiqomah Gusti Allahku. Jadi kula niku jane aku ndek cerita oke banget sing ajaib dari Allah itu oke banget. Nek jenengan gelem mlebu rono alhamdulillah. Ning nek kowe rumangsamu ora ana Gusti Allah, yo ora ana keajaiban dari Allah, ya rasake dhewe. Ngiler-ngiler dhewe kan oleh menolongso kan gitu. Oke ya. Saya punya semacam ini satu dimensi gini. Ada manusia ruang, ada manusia perabot. Ingat-ingat dulu belum analisis ya. Jadi semua yang kita bicarakan tadi itu urusan perabot dan belum ada dimensi ruang. Untuk contoh aja, semua kan ingin dapat ruang. Setiap parpol itu tukang parkir aja harus punya ruang di mana dia berdaulat. Kalau di Pasar Beringharjo jangan berani-berani karena itu wilayahnya Pak Is, Kiai Kanjeng. Kalau ada barang hilang di sekitar Beringharjo, kantor pos dan di daerah shopping center,
lapor ke Kiai Kanjeng dalam waktu 1 jam akan ketemu, karena itu adalah ruangnya Pak Is almarhum. Semua orang di dunia butuh ruang, dan menjadi filosofi dasar bahwa makhluk hidup itu butuh ruang dan waktu. Hanya sampai di situ filosofi modern, dia belum berkembang. Terus ruangnya siapa? Terus waktunya siapa? Nah, saya berpikir seluruh yang kita bicarakan tadi itu kan mengenai kedaulatan untuk menjadi perabot di suatu tempat, bahwa Anda diakui, bahwa Anda punya eksistensi, bahwa Anda punya akses, aset, dan lain sebagainya. Termasuk hak asasi manusia adalah perjuangan yang sangat memalukan untuk mencari ruang, dan sangat perabot. Nah, bedanya apa? Perabot itu dia sangat material, tapi kalau ruang itu dia mendekati rohani. Dan harap Anda tahu, kalau Anda nanti bicara mengenai tuan rumah di negeri sendiri, di tuan rumah dirimu sendiri, sohibu baiti ya, itu harap tahu bahwa rumus materi dan rohani itu terbalik, bukan hanya berbeda tapi terbalik. Kalau uang Anda kasih berkurang, Anda dikasih bertambah. Kalau gelas ini dikasih minuman materi, dia akan penuh gelasnya. Kalau Anda tambah lagi akan amber. Tapi kalau rohani, dia tidak pernah penuh. Anda isi seberapapun dan dia tidak pernah berkurang. Anda kurangi seberapapun. Tidak ada guru menjadi lebih bodoh setelah memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Oleh karena itu di Maknya ini sangat rohania, sehingga kita tidak pernah penuh. Sampai jam 3 pun kita merasa masih belum penuh, kan begitu? Karena Anda sangat berada di dalam mekanisme rohania. Ini sekedar resume dasar dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita coba cari contoh-contohnya. Saya sering menjawab pertanyaan jamaah mengenai penyakit. Penyakit itu kamu harus tahu benihnya, potensinya. Dan ada penyakit yang muncul karena Anda kasih ruang dia. Begitu Anda tidak kasih ruang, dia tidak ada. Hantu, kerasukan, segala macam, merduancanya kok kayak inggon. Hatimu kosong, dimasuki, kan gitu. Kalau kamu sibuk, kamu penuh, ya kamu rohania, maka dia tidak ada ruang untuk masuk. Kalau Anda mulai sakit kanker dikit-dikit, dan dokter biasanya tahunya kanker itu kalau sudah stadium 3 gitu ya. Tapi ketika 1, 2 belum ada gejalanya. Nah, ketika Anda sudah mengetahui ada benih kanker, maka jangan kasih makanan dia. Karena begitu dia dikasih makanan, dia minta ruang di dalam diri Anda, akhirnya dia meropos, daging Anda dirusak untuk supaya dia dapat ruang. Jadi penyakit itu jangan dikasih ruang dan waktu, maka dia tidak akan berkembang. Jangan dikasih makanan, makannya jangan banyak makan. Semakin tidak banyak makan semakin baik. Kan rumusnya jelas sebenarnya. Lapar itu baik, kelaparan sangat buruk, kenyang itu kurang baik, kekenyangan itu buruk sekali, kan gitu. Tapi yang terbaik adalah kaping 4 wetengiro ingkang luwih. Tadi saya dikasih sup ayam oleh Gandhi dan saya hanya serup-serup tok, tidak saya makan sedikit pun ayamnya, hanya apa itu godong-godongi titik-titik itu tak tangan kalau kecambai titik. Tapi ayamnya tidak saya makan sama sekali, karena saya harus bersikap, saya harus berdaulat kepada makanan. Saya tidak boleh menjadi korban dari kedaulatan makanan yang enak itu, sehingga kita kalah oleh keenakan, sehingga kita makan dia dan kita menjadi rusak karena makanan. Itu contoh aja. Kemudian, jadi ini ruang dan manusia perabot. Ini tadi Ja'far itu menjelaskan lebih bagus dari kalau saya menjelaskan. Jadi saya itu kagum sama anak-anak Maknya sekarang, nulis api-api. Malam ini Maknya ada di pelataran Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Terus ada di Pendopo Mojopahit. Ya. Ini teman-teman ini sudah menikmati Allah, sudah hatinya sudah labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita pakai notasi Arab itu biasanya agak sukar dimasukin tasdid. Kalau bahasa Arab tasdid itu huruf double, labbaik, lab baru baik. Kalau kita pakai lagu barat itu biasanya
D-nya tinggal satu. Jadi kita mesti tegaskan bahwa itu baik. Nikmata, N-nya 2. Ya ini anu aja Pak. Apa? Ranting-ranting kecil aja. Jadi teman-teman ini sudah luar biasa. Ini Ja'far tadi menjelaskannya luar biasa loh. Saya kok seperti dengerin saya ngomong ya. Tapi lebih baik dari saya gitu. Lebih baik dari saya. Just lebih akademis, lebih ilmiah, lebih runtut, lebih kronologis. Sementara saya kan, makanya saya tidak pernah berani mencari ruang dan menuntut ruang untuk saya. Karena saya merasa tidak sah untuk mendapatkan ruang dalam kehidupan. Maka saya memilih jadi ruang. Saya memilih menjadi ruang. Nah, manusia ruang ini tidak ada konsepnya dalam pendidikan apapun, tidak ada konsepnya dalam wacana agama maupun apapun. Tidak ada manusia ruang. Maksud saya gini, kalau engkau mengenal pohon itu, maka pohon itu misalnya apa namanya, Wis? Wis pokoknya warnanya tok sama gerumbulannya tok. Begitu dia masuk ke dalam memori Anda, maka dia menjadi bagian diri Anda. Betul, dia menjadi bagian dari Anda. Begitu engkau mengenal sesuatu, dia menjadi bagian dari diri. Begitu engkau mengenal Allah, Allah menjadi bagian dari diri. Kamu sudah tidak bisa cabut lagi. Kamu nggak bisa mencabut memori itu, ya, kecuali oleh Allah dibikin lupa. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya lebih penting mana? Materi apa rohani? Nah ini salah satu produk pertanyaannya. Contohnya begini, Bung Karno ada nggak dalam hatimu dan pikiranmu? Rasulullah ada, Hitler pun ada, dan yang Setia Novanto pun sudah menjadi bagian dari dirinya. Betul nggak? Teman-teman sekalian, yang lebih abadi itu yang di dalam dirimu apa yang di luar dirimu? Misalnya sekarang Sabrang ini di samping saya. Suatu hari dia mati, saya juga ada di dalam diri Sabrang. Suatu hari saya mati, sehingga berakhir diri saya yang di luar. Tetapi di dalam diri Sabrang aku tidak pernah mati. Di dalam diri kita Rasulullah tidak pernah mati. Di dalam diri kita Janda Zainab juga sudah terlanjur mati. Zainabnya nggak terlalu menarik, jandanya itu. Sampai ada yang pakai nama Abu Janda, ya kan? Omongannya Jawa rondo kumul, rondo telus. Itu kreativitas budaya luar biasa. Rondo royal maksudnya giliran rondo kembali. Benar, sesama rondo royal itu panganan rondo royal. Rondo teles sih malah. Yang mana gak teles gak sama hubungan. Sadar. Ini indahnya dunia di situ, asal Anda jangan jadikan dia Tuhanmu, jangan jadikan dia. Jadi Anda harus punya skala prioritas mana yang abadi, sejati, itu nomor satu. Kalau yang agak abadi, agak sejati, berikutnya. Ada yang sama sekali tidak abadi, sama sekali tidak sejati, itu materialisme misalnya. Maka materialisme tidak bisa jadi andalan. Berapa duit pun Anda punya tidak bisa menjadi andalan hidup Anda. Dan itu tidak ada hubungannya sama kebahagiaan. Karena kebahagiaan atau penderitaan itu masalah metode berpikirmu. Sekarang orang sekarang ini tidak pernah meningkat kekayaannya. Ya, meskipun duitnya makin banyak, tapi kekayaannya tidak pernah meningkat. Kalau orang punya 1 juta, dia tidak bisa menikmati 1 juta karena di pikirannya sudah ada 5 juta. Gitu? Karena Anda sudah di sini sudah ada konsep 5 juta, 10 juta, 100 juta. Nanti punya 1 miliar. Oh itu 1 miliar, kalau dia di sininya itu merasa bisa cari 10 miliar gitu kan. Nah, saya tidak pernah mau beranjak dari 10.000 rupiah sampai hari ini. Jadi saya ngelihat uang 10.000 ngaceng kan.
10.000. Dan saya pertahankan sampai hari ini. Karena dulu ketika saya sangat miskin, ya, tapi saya sudah punya anak asuh di kamar saya, di kamar kos saya, 3 orang dari Mempuro, dari Jombang. Itu kalau sudah jam 5 sore tidak punya duit, itu berarti nanti sudah nggak bisa ngasih makan malam. Ntar kalau puasa, kalau jam 2 malam saya nggak punya duit, berarti nggak bisa ngasih sahur. Harus ada kepastian bahwa sopo nanti kok silih duit jam 2 bengi ke sopo harus gak mungkin. Nah, saya kadang-kadang kalau ketemu siang-siang sama Bang Hadi Azhadi Siregar yang bikin Cinta Mulia Kampus itu senior saya, itu dia itu pemurah. Jadi saya disangoni 10.000. Jadi 10.000 itu magis bagi saya. Ini akhirnya mulai ini. Nah, cekel anggot Cilur ini ke sekolah. Tonggoku, wih, gitu ya. Dan itu saya tidak mau kehilangan kenikmatan itu sampai kapanpun. Maka saya jangankan 100.000, 10.000 aja saya menikmatkan luar biasa. Di sini saya tidak ada 100.000. Saya tidak mau disiksa. Gimana kamu pendapatanmu naik tapi budayamu juga naik? Goblok kamu. Mestinya kamu tetap miskin hatinya. Karena manusia itu pada dasarnya al-fakir. Wahai manusia, engkau lapar kecuali aku beri makan, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi pada hakikatnya manusia itu al-fakir. Makanya orang-orang Islam itu, orang-orang alim biasanya menyebut ini kalau menurut saya kan minal fakir, ya dari aku yang fakir, nama Sabrang. Anjani fakir teman nih. Nah, saya tidak mau beranjak dari situ. Bagaimana Anda? Anda kemarin dapat 3 juta gajimu. Terus meningkat jadi 5 juta. Tapi konsumsimu meningkat juga. Hatimu juga naik juga. Nah, terus gunanya apa 5 juta? Kalau rasanya sama dengan 3 juta. Kalau kamu bertahan pada rasa 3 juta, 5 juta menjadi kekayaan. Kan orang sekarang tidak ada yang kaya. Makanya rakusnya luar biasa karena dia tidak pernah kaya. Sementara saya kaya terus. Dan bisa niru Marquesa soalnya itu duit ini. Jadi Marquesa aku mulai nama gula itu tak bisa menyelam pola mulai ini. Yang luar biasa. Nah, teman-teman ini tidak cari keindahan, cari duit gobloknya. Mestinya cari keindahan dan kenikmatan. Maka ada teknologinya, ada prosedur mental dan psikologi. Begitu. Makanya orang sekarang tidak bisa menikmati apapun. Tidak bisa menikmati apapun. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya kembalikan kepada ruang, manusia ruang dan manusia perabot, seperti yang dijelaskan Jafar tadi. Yang namanya HAM itu kan kesadaran perabot banget, bukan kesadaran ruang. Tadi saya mengatakan, begitu pohon engkau lihat, dia menjadi bagian dari dirimu. Ya. Jadi sekarang di dalam diri kita ini kan ada seluruh dunia. George Washington, Abraham Lincoln, Hitler, Gula Gukang, Kubilai Khan, Melbuka Perine, ya kan? Dia menjadi bagian dari diri kita. Pada hakikatnya manusia itu ruang. Kalau mau man-arafa robbahu, maka salah satunya adalah yang paling praktis, efektif, jadilah manusia ruang. Kalau enggak, kamu bersaing terus untuk dapat ruang. Sementara saya tidak pernah, begitu aku disaingin, tak kasih dia. Tahun 75, Presiden Malioboro unggulan Dukaranggi pergi dari Jogja mendadak. Terus diperdebatkan di koran Kedaulatan Rakyat dan Pelopor Jogja, siapa Presiden Malioboro berikutnya. Ada 2 nominator, M. Ainun Najib dan Linus Suryati Agi, sahabat saya. Tulisan ketiga, tulisan saya. Dengan ini saya melantik Linus Suryati Agi menjadi Presiden Malioboro yang baru. Repot-repot, maka saya buang semua perabot saya buang semua eksistensi saya. Aku punya ego. Tapi ketika ada ribut-ribut soal Denny J.A. yang bikin buku gini, sementara dia tidak diakui oleh pihak lain dan ada nama saya di
daftar penyair itu semua menolak Genesia, dan saya kan orangnya nggak bisa nolak mas, sakit saya. Akhirnya supaya saya bisa menolak Genesia juga, maka yang saya tolak adalah diriku. Jadi ada 3 penyair yang saya tidak akui. 1 M.H. Ainun Nadjib, nomor 2 Genesia, nomor 3 B. Yasin kalau tidak salah. Jadi saya tidak akui diri saya sendiri. Jadi jangankan saya terus memperjuangkan atau mempersaingkan diri saya untuk dapat ruang. Begitu aku disani, iki nek cara wayang Puntadewa. Sopo ana wong kate seneng karo bojoku tak kena. Cuma tak sah. Itu pasal kedua ya. Ya, jadi sekarang gini, Anda berpikir, kalau Anda ingin jadi, kalau Anda mau arafa rabbahu, menurut saya yang efektif adalah berpikirlah untuk menjadi manusia ruang. Nah ini contohnya banyak sekali manusia ruang. Saya tidak pernah berjuang eksistensi. Saya ustadz, tapi kan saya menolak. Saya kiai, saya menolak. Loh, saya nggak mau bersaing. Saya tidak mau. Loh, sudahlah. Wong juga kamu tidak akan mampu menampung saya kok. Rak buku di toko buku juga tidak bisa menampung buku saya. Kan gitu. Untuk apa saya menuntut dunia? Dunia sini. Aku ini Semar, aku ini Betara Guru, aku ini toko. Kalau pakai wayang, ditelannya itu dunia. Set. Terus toko gak cukup cangkemnya suwe. Ini itu satu. Itu kan gini menurutnya. Terus Semar sudah masuk tenggorokannya, berhenti di perut. Gitu kan? Terus gede itu semua. Kemudian kakaknya lagi yang paling sulung togok, adiknya yang paling bungsu itu Betara Guru. Itu ditelan keluar lewat anus. Maka dia yang lulus untuk menjadi Hamengkubawono. Hamengkubawono itu yang mengelola alam semesta. Itu menurut cerita yang ini untuk simbolisme saja. Rasanya saya tidak akan minta tempat di dunia. Makanya saya tanya tadi, lahirmu tahun 96. Sekarang aku sudah menjadi bagian dari dirimu, tapi kan aku yang kau maksudkan aku hari ini. Aku di mana? Tapi kan kamu nggak tahu aku yang dulu. Aku yang tidak makan nasi 22 tahun. Aku yang makan bukit 2 tahun. Aku yang tidak pernah tidur di kamar. Aku yang selalu tidur di kuburan. Aku yang selalu tidur di atas pohon. Aku yang menyelusuri semua tempat-tempat hantu ketika SD kelas 5. Tak pendeliki. Ono hantu kaki 3. Apa bendene pakai sikil seterusnya papat macam-macam hantu. Ada lagi hantu di Gontor itu, kalau di WC-nya itu ada 20 WC jejer, itu kan serem. Jadi kalau malam itu tidak ada orang yang berani, santri maupun ustadz yang berani ke WC deretan, karena di depan WC ini ada barongan dan ada sungai sangat dalam, sehingga itu hantu plus lah, susah banget. Jadi ada anak Jakarta namanya Kamal, dia kehilangan kesadarannya dan kemudian betul hidupnya kacau karena dia melihat, karena dia beol di situ, ada tangan ngasih surat dia, tangan saya dikasih surat. Terus sambil ada darah tes. Sudah dia lari terus bingung, terus agak olah. Ada lagi yang lucu-lucu, hantu itu lucu-lucu. Ada anjing ditolak biu. Ternyata wong kan. Kalau anjing berpecah orang dan ketawa. Kan kalau itu kan darah. Itu kan eksamen gak ngerti aku. Tapi nak guyu kan teror. Kalau hantu pakai tarik. Tapi nek ludung beringis. Kalau enggak serong terus jejer. Jadi ada
restoran Swiki itu dia malam dia bawa lampu kecil itu ke sawah-sawah kuburan terus ada surat di huk ditoleng guyut udah lari panas mati panas badannya nggak sebelum nah teman-teman Anda harus berdaulat kepada hantu. Anda harus lebih menakutkan daripada hantu gitu loh. Anda juga jangan, Anda harus jadi ruang. Jin aja kalau mau apa-apa Anda ruangnya. Makanya ketika ada yang kesurupan kan saya tidak pernah mengusir dia. Udah kamu sama saya aja, udah kamu ikut saya. Nanti kalau ke warung Padang tak ajak, udah ikut saya aja. Kasihan ini anak, kan? Yang kaji kemarin dan lain sebagainya. Teman sekalian, saya pokoknya ingin Anda berpikir jadilah ruang. Anda tahu, selama saya nulis buku sudah segitu banyak, pernah saya diakui sebagai intelektual? Tidak pernah. Dan saya tidak menuntut, kalau saya bukan perabot. Saya ini datang untuk menampung kamu, aku ini ansor. Kamu muhajirinnya sini. Indonesia, Anda mau menuntut ruang di Indonesia? Diakuin ini dikasih gelar dokter honoris causa. Itu bagaimana? Orang Indonesia itu hidupnya itu dalam kesempitan, kedangkalan, ya kan? Kecekaan, sumbu pendek. Gimana Anda hidup di dalam kedangkalan dan kesempitan? Bisa Anda cari ruang di situ. Anda yang harus menampung kesempitan itu. Anda yang harus menjadi tuan rumah dari perabot-perabot yang bermacam-macam. Kalau ibarat rumah, yang nomor satu bukan rumahnya, nomor satu prinsip rumah itu. Nah, prinsip saya prinsip rumah. Saya pakai prinsip ruang. Sampai kalau tasawufnya gini, aku pernah mengatakan mungkin di kaji, SBY itu adalah seseorang yang di dalam dirinya penuh dirinya. Aku tahu ngomong. Jadi di dalam diri Pak SBY itu adanya SBY dok. Lihat-lihatnya kau no. Lihat-lihatnya faktor-faktor ilustratif dan faktor-faktor tersier, sekunder lah gitu ya. Sementara Nyong Sewu, prinsip saya adalah sampai aku sendiri tidak ada di dalam diriku, karena dipenuhi oleh semua anak-anakku, dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh Rasulullah, dipenuhi oleh segala macam keindahan, sampai aku sendiri tidak ada, dan aku tidak ingin aku ada di dalam diriku, karena aku hidup ini tidak untuk diriku, maka diriku sendiri aku bikin di luar rumahku. Terbiak.